Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KWI. Kita sudah kedatangan tamu dari Bapeda ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, ini setelah hadir di hadapan kita semua Pak Dali Kusnadi. Beliau ini menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang. Beliau lahir di Bandung 8 September 1972. Nah, di bidang prasarana dan tata ruang ini udah berapa lama, Pak? Sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di bidang prasarana dan tata ruang dari bulan Februari tahun 2020. Nah, ini masih segar, masih semangat Pak ya di bidang baru. Selamat bertugas. Nah, Pak, di Karawang ini kan pembangunan sudah masif Pak ya. Banyak menurut catatan ada 5 proyek strategis nasional dan ada sejumlah jalan baru yang rencananya akan dibangun. Nah, kita mulai mengupas dari permasalahan kemacetan di Karawang, dari Tanjung Pura yang kalau mau ke arah Rengas Dengklok itu lumayan Pak ya, kalau lagi padat macet pisan. Bahkan kecepatan itu rata-rata 30 km per jam. Itu jalan provinsi loh. Jadi dari Karawang menuju utara itu ada jalan proklamasi namanya jalur provinsi. Nah, panjangnya kurang lebih Jalur provinsi itu sekitar 30 km Pak. Lebarnya dengan lebar 7 meter Pak. 7 meter. Nah, itu kendaraan banyak, truk juga. Nah, kira-kira kurang nggak sih sebenarnya jalan itu menuju utara? Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya bahwa perlu disampaikan juga bahwa betul ada ruas jalan provinsi yang bernama Jalan Proklamasi Pak. Kalau dalam trase jalannya itu sendiri menghubungkan antara Tanjung Pura, Rengas Dengklok dan Batu Jaya gitu Pak. Itu sepanjang kurang lebih 30 km dan itu merupakan status jalan provinsi. Dan memang lalu lintas harian rata-rata dari jalan ini bebannya sangat tinggi Pak. Sangat tinggi. Satu-satunya jalan protokol yang dapat dilalui masyarakat sebagai prasarana transportasi dari wilayah utara, Rengas Dengklok, Batu Jaya, Pakis Jaya dan sekitarnya menuju ke Karawang. Nah, tentunya dari beban jalan LHR yang demikian tinggi, kita pemerintah daerah telah merencanakan beberapa upaya membangun juga jalan-jalan penunjang lainnya untuk memecah kepadatan lalu lintas. Nah, jalan baru itu rencana dibangun di mana dan berapa panjangnya? Salah satu ruas jalan kabupaten yaitu ada yang bernama Jalan Johar Rengas Dengklok. Oh, dari Johar ke Rengas Dengklok. Menuju Rengas Dengklok itu menyusuri saluran Tarum Barat, saluran induk Tarum Barat dan berbelok ke saluran induk Tarum Utara. Berarti dimulai dari jembatan Johar. Iya, sebelah kanannya atau sebelah kirinya? Kalau yang dari Johar yang sebelah kanan. Sebelah kanan iya. Itu akan dijadikan jalan besar. Iya. Nah, lebarnya rencananya berapa? Sama lebar kita akan dengan lebar 7 meter Pak, standar yang sudah ditentukan oleh kementerian. Itu tembus sampai ke mana ujungnya, Pak? Sampai ke Rengas Dengklok. Sampai ke Rengas Dengklok kurang lebih sekitar 35 km. 35 atau 36 km. Nah, rencananya akan dibangun kapan? Sebetulnya secara awal sudah kita mengadakan MOU dengan pihak PJT 2 selaku yang mempunyai asetnya Pak. Aset jalan tanggul itu asalnya kan existingnya jalan tanggul, jalan inspeksi. Namun sudah ada MOU dengan pemerintah Kabupaten Karawang untuk dibangun menjadi jalan umum dapat digunakan oleh masyarakat kita. Nah, berangkat dari MOU tadi, dalam beberapa tahun ke belakang kita sudah melaksanakan beberapa pembangunan dengan pasti disegmentasi gitu. Jadi kalau dibangun bertahap, kalau dibangun secara langsung
itu tidak kurang dari biaya yang diperlukan sekitar 70 miliar. 70 70 miliar kalau dibangun secara langsung. 30 km jalan. Nah, kita ngebangun dengan tentunya OPD teknis, dinas teknis yang melaksanakannya itu kita ada dinas PUPR, dinas pekerjaan umum, dan dinas PUPR ini membangun mulai dari yang menata badan jalannya, kemudian pematangan lahan dan sebagainya, itu sudah dimulai beberapa tahun terakhir ini. Dan dari pembangunan tadi sudah ada yang tentunya sudah ada bisa dilalui juga oleh masyarakat, hanya yang belum tuntas. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal kemacetan, pertumbuhan kendaraan di Karawang cukup tinggi, Pak ya. Banyak Karawang jadi salah satu daerah urban yang pendatang, otomatis kendaraan juga makin banyak. Nah, salah satu ngomong-ngomong soal transportasi ini, kira-kira ada proyek lain nggak soal transportasi ini di Karawang? Kabarnya ada kereta cepat juga mungkin ya di wilayah selatan. Seperti apa itu, Pak? Dongeng. Betul, kalau untuk kereta cepat itu sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Sudah ditetapkan proyek strategis nasional, sudah merupakan keputusan presiden juga, dan itu sudah mulai masuk fase tahap pelaksanaan pembangunan di beberapa titik gitu ya di Karawang. Nah, untuk kereta cepat yang melalui Kabupaten Karawang, Panjangnya untuk lajur selatan itu sepanjang 32,71 km. Kemudian untuk lajur utara sepanjang 25,8 km. Jadi ada dua lajur itu kereta itu. Tapi kenapa berbeda? Nanti itu ke TOD dan kontur dari letak geografisnya gitu. Jadi ada yang di sebelah sisi lajur utaranya, sisi lajur selatannya gitu. Berarti tengah-tengahnya tol, pinggirnya jalur kereta cepat. Enggak, ini kereta cepat. Beda lagi. Ini kereta cepat yang 32,71 km ini dengan 25 tadi itu, ini kereta cepat gitu. Nah, adapun antara tol yang dibangun dengan kereta cepat, tentunya yang kalau misalkan beririsan atau bersinggungan nanti ada hal tertentu secara teknis gitu. Ada hal tertentu. Panjang lagi mungkin ya. Nah, ini untuk kan ada proyek nasional ini, ada tol Japek Selatan, ada juga tol Sentul Selatan sampai Karawang Barat, lalu kereta cepat. Nah, tiga proyek nasional ini tentunya melibas lahan-lahan di Karawang, Pak. Nah, sebenarnya dalam pembangunan ketiga proyek ini membabat apa sih, Pak? Apa ruang hijau kita makin berkurang, hutan kita makin berkurang, atau mungkin sawah-sawah masyarakat yang digarap masyarakat menjadi hilang? Seperti apa, Pak, dampaknya? Baik, salah satu contoh yang akan saya angkat di sini tentang pembangunan trase kereta cepat gitu, Pak ya. Seperti kita tahu, proyek strategis nasional ini tentunya karena muncul setelah kita menetapkan Perda nomor 2 2013 tentang RT/RW Kabupaten Karawang 2011-2031, tentunya kita harus merubah ataupun merevisi RT/RW kita, dan itu sudah kita proses, sudah mulai berproses merevisi RT/RW kita, dalam arti kita akan menyesuaikan dengan RT/RW nasional dan RT/RW provinsi, termasuk salah satunya itu trase jalur kereta api cepat Jakarta Bandung. Nah, adapun lahan-lahan yang dilalui oleh trase kereta api cepat ini, diantaranya ada lahan perlindungan setempat seperti sempadan sungai gitu ya. Nah, itu kan yang harus dilindungi gitu ya. Salah satu contoh sempadan sungai, kemudian lahan-lahan wilayah yang dimiliki ataupun aset dari perhutani. Dari kehutanan ini sendiri, diantaranya yang terlewati oleh trase kereta cepat ini, diantaranya yang ditetapkan di perhutani tadi
hutan produksi tetap, kemudian ada juga hutan produksi terbatas, kemudian melintas juga ke beberapa kawasan industri. Oh, kawasan Iya, industri. kawasan industri pun ada yang terlintasi, kemudian melintasi juga beberapa kawasan permukiman perkotaan dan beberapa kawasan permukiman pedesaan, termasuk rencana TOD-nya atau Transit Oriented Development atau apa kita Stasiun sebut lah ya. stasiun lah kalau bahasa mudah Ya, kita ya, stasiunnya. Nah, yang mana untuk lahan TOD ini sendiri tidak kurang dari 250 hektar sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Itu stasiun luas juga ya, ada 50 hektar. Isinya apa aja sih? Nah, dalam TOD ini rencana stasiun ini akan dimanfaatkan untuk diantaranya pertumbuhan perekonomian baru untuk di lokalis tempat di sana. Tentunya ini nanti akan bergerak bidang jasa dan perdagangan, kesehatan, pendidikan, termasuk permukiman. Jadi tidak hanya stasiun ya, Iya, ada juga nanti dibangun di sana rumah sakit, iya, rumah sakit, sekolah, kesehatan, iya. pemukiman, Iya. pertokoan juga. Iya. Nah, tapi dulunya itu mungkin hutan atau lahan. Iya, lahan-lahan yang tadi saya sampaikan. Jadi ada yang masuk kriteria hutan produksi tetap, ada yang termasuk kriteria hutan produksi terbatas. Nah, karena ini awalnya di RT RW kabupaten ini tidak ada, namun sudah menjadi kebijakan proyek strategis nasional, tentunya kita akan menyesuaikan hal tersebut di RT RW kita akan direvisi. Jadi merubah gitu ya, yang awalnya Asalnya wilayah wilayah kehutanan kehutanan dirubah di RT RW menjadi wilayah Karawang. TOD dan transit kereta cepat. Jadi Yang ini Karawang. berarti Pemda mengalah ya? Ya, secara struktur regulasi kan ada yang lebih tinggi, Pak. Kita harus untuk proyek strategis nasional, namanya juga strategis nasional. Ya. Sangat strategis. Iya. Ya. Nah, selain stasiun ada juga 2 tol baru nih, Pak. Japek Selatan itu tuh sebenarnya tol Japek Selatan itu melewati berapa kilometer di Karawang ini? Kalau untuk Japek 2 Selatan untuk wilayah Karawang sendiri tidak kurang dari 22 km yang melintasi wilayah Kabupaten Karawang. Dimulai dari Jati Asih Bekasi sampai Sadang di Purwakarta gitu. Nah, yang melintasi Kabupaten Karawang ini sekitar 22 km. Sekarang pengerjaannya sudah berapa persen? Kalau progres untuk pembangunan Japek 2 Selatan, karena itu proyek pemerintah pusat, proyek nasional, jadi secara teknisnya pengerjaan, pengaturan dan lain sebagainya itu menjadi kewenangan pusat, Pak. Kita daerah dilibatkan dalam proyek tersebut, Japek 2 Selatan tadi itu di awal sosialisasi perencanaan program di awal sampai termasuk kita dilibatkan di kepanitiaan pembebasan lahan. Nah, ngomong-ngomong soal pembebasan lahan, warga yang terdampak pembangunan itu sudah menerima belum, Pak? Lahannya ya mereka kan harus pindah mungkin ya, pindah rumah, pindah kebun. Nah, itu gimana, Pak? Kalau informasi yang kami terima itu semua sudah selesai, Pak, di tahun 2019. Pembebasan lahannya tadi itu dibawa langsung hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian Maritim. Itu langsung di bawah koordinasi Kemenko. Kita pernah diundang rapat juga masalah pembebasan lahan dan sudah dinyatakan untuk Karawang udah selesai. Ada tol lain lagi, Pak, selain itu? Selain Japek 2 Selatan, yang informasi yang kami terima dari pemerintah pusat itu bahwa untuk yang melintas ke wilayah Karawang itu ada satu lagi, Pak. Rencananya itu yaitu jalan tol Sentul Selatan Karawang Barat. Nah, informasi yang kami terima, jalan tol Sentul Selatan Karawang Barat ini sepanjang tidak kurang dari 61 km kurang lebih. Lebih panjang? Iya, lebih panjang. Tapi yang melintas di wilayah Kabupaten Karawang sendiri, melihat kepada penjelasan dari pemerintah pusat, hanya sekitar 13 km untuk wilayah Karawang. Itu di daerah mana, Pak?
di wilayah Teluk Jambe Barat Pak. Jawa Barat semua. Sampai nyambung ke jalan tol Jakarta Cikampek existing. Kilometer Kalau yang kami terima informasi sekitar nyambungnya itu di kilometer 48 atau 49 lah, seputar itu. Jadi dari jalur tol baru itu semua kembali lagi ke jalan existing, Cikampek yang itu. Jakarta Cikampek existing. Itu kira-kira bakal macet nggak Pak? Nah. Bakal banyak gitu. Nah kalau kita melihat kondisi yang sekarang, kondisi existing yang sekarang dengan telah dioperasikannya juga Jakarta Cikampek Elevated yang di atas kan di kilometer 47 bergabung dengan existingnya itu. Baik turun maupun naik kadang-kadang di jam-jam tertentu dan hari-hari tertentu selalu terjadi kemacetan. Ditambah belum lagi nanti dari jalan tol Sentul Selatan Karawang Barat yang diperkirakan masih di seputar itu. Kalau melihat simpang susunnya itu masih di seputar itu kalau melihat kepada konsep awal. Namun kita sudah mengusulkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini ke Dirjen Bina Marga di Kementerian PUPR agar mengkaji ulang turunan ataupun bergabungnya jalan-jalan tol yang baru supaya tidak numpuk di seputar bergabungnya tol-tol dengan tol existing Jakarta Cikampek gitu. Karena kalau sampai itu terjadi dampaknya ke Karawang juga ya. Iya. Nah kira-kira usul itu disampaikan kapan, terus apa respon pemerintah pusat? Kita menyampaikan usulan-usulan tadi secara resmi juga Pak, dengan pertama secara berkirim surat dari Bupati, kemudian juga di beberapa kesempatan kita diundang sosialisasi rapat, mereka pemerintah pusat menyampaikan, kita sampaikan hal tersebut secara resmi di dalam rapat yang kita ikuti. Tanggapannya seperti apa? Belum direspon? Ya, karena itu juga awalnya mereka hasil kajian dari feasibility study, studi kelayakan, tentunya mereka akan lebih mempertajam studinya lagi gitu, studi kelayakannya tadi. Dibuat lingkar luarnya seperti apa? Dan bahkan saya dengar mereka sudah mendudukan tim gitu ya, menyimpan tim di lokasi-lokasi yang kita informasikan selalu rawan kemacetan di jam tertentu ataupun di hari-hari tertentu. Mereka sudah ada di sana gitu, sudah mengecek secara langsung gitu tim dari tim teknis dari pusat itu. Hitung kendaraan, kepadatan, ini. Nah Pak, kira-kira dari sejumlah proyek strategis nasional dan yang melintasi Karawang ini, apa sih dampaknya bagi masyarakat Karawang? Baik Pak, kalau kita lihat dampak dari adanya proyek strategis nasional yang di Kabupaten Karawang ataupun yang melintas di Kabupaten Karawang, tentunya ini akan ada dampak positifnya juga Pak untuk Kabupaten Karawang. Tentunya akan timbul, menjadikan wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Nah, artinya di seputar, katakanlah tadi akan dibangun TOD ataupun stasiun kereta cepat ya. Tentunya di seputar yang dibangun tadi akan tumbuh wilayah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi baru. Tentunya butuh tenaga kerja. Ya, tenaga kerja akan terserap. Kalau misalkan ada toko, ada soalnya ada rumah sakit, ada prasarana-sarana pendidikan, tentunya menyerap tenaga kerja Pak. Itu salah satu keuntungannya. Kemudian untuk sektor perdagangan jasa juga akan menyerap lagi pelaku-pelaku usaha dan UMKM lainnya gitu Pak. Salah satu hal-hal yang positifnya itu bagi kita. Sobat PWI, itu jadi peluang tuh. Dalam waktu berapa tahun lagi kira-kira Pak? Kalau melihat ke target pengerjaannya dari timeline pemerintah pusat, sebetulnya kalau sekarang tidak terjadi pandemi COVID, harus sudah mulai pembangunan sudah dimulai. Cuman karena situasinya pandemi tidak dapat dipastikan. Iya, bukan tidak dapat dipastikan, ada pemberitahuan bahwa timelinenya di reschedule ulang gitu. Jadwalnya disusun, diperbaiki. Nah, mungkin target setahun 2 tahun harus selesai. Tapi yang jelas Sobat PWI ini jadi peluang, mungkin ada yang punya produk UMKM
bisa berkongsi di sana, bisa jualan di sana. Di situ kan yang namanya stasiun, orang hilir mudik dari luar datang, dari kita keluar, bisa mungkin ada toko oleh-oleh mungkin di sana ya Pak ya. Nah itu salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh warga Karawang sendiri. Banyak juga memerlukan tenaga kerja baru, dan itu jadi peluang sebenarnya. Nah, Pak, apalagi Pak kira-kira pembangunan yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Kalau pembangunan yang kita laksanakan tentunya dalam hal infrastruktur Pak ya. Tentunya kita pemerintah daerah juga mempunyai RPJMD Pak. Nah, dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, tentunya kita berkaca dari kegiatan-kegiatan infrastruktur ini, bahwa kita akan salah satu strategi ataupun salah satu program kegiatan yang sudah ditetapkan program strategis daerah Kabupaten Karawang, juga kita akan akan mendukung proyek strategis nasional ini dengan membuka beberapa trase infrastruktur baru tentunya untuk akses menuju ke PSN tadi Pak. Jalan-jalan baru Ya. Berarti di Badami itu nanti kan banyak mungkin jadi Nah untuk sekarang katakanlah untuk TOD yang rencana TOD di wilayah Teluk Jambe Barat ini, jalan existing yang ada ini kan sekarang kita ada jalan provinsi yaitu Johar, Badami, Waji gitu tadi. Nah di pinggir irigasi itu ya jalan-jalan akses ke TOD ini ada jalan provinsi yang dalam SK Gubernur itu namanya Palumbon Sari, Badami, Loji nama jalannya itu Pak. Atau kalau kita lebih enak, lebih sering kita menyebutnya jalan Johar Loji jalan. Kalau di tracking kita dulu. Tapi karena di upgrade naik status dari jalan provinsi namanya jadi Palumbon Sari, Badami, Loji. Nah itu jalan existing yang ada, jalan provinsi yang menunjang ke akses TOD ini. Kemudian yang kedua jalan antar kawasan, jalan kawasan industri antara Delta Mas dengan KIIC jalan kawasan itu. Bisa. Jadi untuk prasarana transportasi yang pengakses ke wilayah TOD tadi baru dua tadi, itu jalan provinsi dengan jalan antar kawasan antara Delta Mas dengan KIIC. Nah di luar yang tadi kita tentunya sudah pemerintah daerah sudah juga melakukan studi untuk membuka akses infrastruktur baru ke arah TOD tadi. Nyebrang irigasi. Nah itu masalah teknis, ada yang nyebrang irigasi tentunya memerlukan jembatan, tentunya memerlukan izin dari PJT gitu ya, dan lain sebagainya, itu masalah teknis. Karena kalau mungkin lewat jalur yang pinggir irigasi itu terlalu kecil mungkin Pak, atau gimana? Iya, nanti ada mungkin karena studinya juga sekarang belum selesai, masih berproses untuk pembangunan infrastruktur baru tadi, penunjang ke kawasan-kawasan strategis nasional tadi. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa yang dilaksanakan oleh dinas-dinas teknis kita di pemerintah Kabupaten Karawang. Oke, mungkin Sobat PW itu aja pembicaraan kita kali ini. Akhirnya jadi tahu yang khawatir macet mau ke utara tenang, akan dibangun jalan baru. Yang mau ke Jakarta tenang, ada bisa cepat ya, ada bisa menggunakan kereta cepat juga. Mungkin itu aja Sobat PW, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Hatur nuhun Pak Dali. Sama-sama. Assalamualaikum. Sampurasun.